Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Umat al-Islam, kalimat itu takbir, tahlil, tahmid sejak diumumkannya 1 Syawal. Kita sering mendengar kalimat itu, bahkan kita menyenandungkan dan mengumandangkannya. Pertanyaannya, mengapa kita ucapkan itu umat al-Islam? Iya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar kalian menyempurnakan bilangan puasa itu dan agar kalian membesarkan mengagungkan Allah Azza wa Jalla dan bersyukur atas nikmat hidayah yang telah Allah berikan kepada kalian. Iya, agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan kita pada bulan Ramadan, yang memudahkan kepada kita beribadah di dalamnya. Betapa banyak orang yang ingin bertemu dengan bulan kemuliaan, namun hayat sudah tidak dikandung badan. Tidak sedikit hamba yang ingin beramal, namun nyatanya tak banyak yang mampu untuk maksimal. Allah pilih kita umat al-Islam bukan karena kita suci, tetapi agar kita dekat kepada Allah dan kembali. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk beribadah bulan Ramadan, dan kita tidak mampu membersihkan diri kecuali dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahadin. Kalau bukan karena Allah, tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa suci, tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa membersihkan diri, tetapi Allah Subhanahu wa taala, Dia mensucikan siapa yang Dia kehendaki. Umat al-Islam, hari ini hari raya, hari yang berbahagia, hari Idul Fitri, menghadirkan semerbak di hati, momen dan waktu yang menghibur kalbu. Hari berpisah dengan bulan kemuliaan, namun syahdu dengan momen lebaran, dengan segala karunia Ar-Rahman. Hendaknya sepantasnya berbahagia setiap insan yang beriman. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia dan rahmat dari Allah, hendaknya orang-orang beriman itu bahagia, dan karunia Allah dan rahmatnya lebih baik dari apa yang dikumpulkan oleh pecinta dunia. Ayuhal muslimun, di hari ini di momen lebaran, izinkan kami untuk berpesan, mengingatkan diri sendiri yang penuh dengan kelalaian, dan tanda peduli kepada saudara-saudari keiman. Sebagai tanda peduli kepada saudara-saudari seiman, banyak pesan hendak diutarakan, namun cukuplah 3 pesan, semoga menjadi kebaikan dan penyemangat di saat bosan. Pesan pertama, tetaplah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, Ramadan telah berlalu pergi. Bulan yang mengajarkan kepada kita indahnya puasa. Bulan yang menyinari jiwa yang kelam menjadi tahu nikmatnya salat malam. Bulan yang memberikan kesan tentang indahnya bermesraan dengan Al-Quran. Bulan yang mengajarkan kepada kita dan memberikan kita pengertian bahwasanya di dalam tilawah ada kelezatan. Bulan yang mengajari hati ada kebahagiaan di dalam berbagi. Siapa yang menyembah Ramadan, maka Ramadan telah pergi. Siapa yang menyembah Allah, maka Allah selalu ada dan abadi. Allah menghadirkan Ramadan bukan menjadikan kita hamba musiman, namun agar kita sadar bahwa ketaatan adalah ruh orang yang beriman. Bukan semangat berujung jalan buntu, namun kepatuhan sepanjang waktu. Kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah setiap kita hamba Allah yang sejati, jangan menjadi hamba Allah hanya di bulan Ramadan. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah engkau menjadi seperti seorang wanita yang setelah dia merajut benangnya dan menjadi begitu kuat, kemudian dia cerai-beraikan benang itu. Selama Ramadan kita telah merajut ketaatan, maka jangan sampai rajutan itu kita urai menjadi jaring kemaksiatan. Ibadallah, panduan seorang mukmin bukan hanya Al-Baqarah 183. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum mereka sehingga letih dan tersakiti, tetapi Allah menjadikanmu sebagai hambanya.
menyelamatkan dirimu dari neraka yang pedih dan masuk ke dalam surga yang abadi. Karena itu umat al-Islam, jangan pernah berpikir untuk menjauh dari Allah. Jika itu engkau lakukan, maka engkau tidak ubahnya seperti seekor ikan yang hendak memisahkan dirinya dari air. Dia kira akan selamat, namun justru menjadi sekarat, menyangka akan bahagia, namun nyatanya menderita. Bila hatimu hampa, hanya Allah yang menghadirkan bahagia. Bila kau miskin, hanya Allah yang mencukupi dan kau harus yakin. Bila engkau lemah, Allah yang memberikan kekuatan dan itu sangat mudah. Bila dirimu sakit, Allah yang menyembuhkan dan hal itu tidaklah sulit. Maka tidak pantas bergantung kecuali kepada Allah yang Maha Agung. Tidak pantas disembah kecuali Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pesan kedua, jadilah umat Nabi SAW yang pandai membalas budi. Ya umat Muhammad, di antara karunia dan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada alam semesta, diutusnya Muhammad SAW, Nabi mulia. Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Beliau sallallahu alaihi wasallam nabi yang penuh cinta, selalu peduli dan menginginkan kebaikan untuk umatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Bagaimana sifatnya? Azizun alaihi ma anittum. Berat bagi beliau sallallahu alaihi wasallam penderitaan yang diterita oleh umatnya. Harisun alaikum, selalu menginginkan kebaikan dan keimanan untuk mereka. Bil mu'minina raufur rahim, pemaaf dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Wallahi, demi Allah, jika engkau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau akan mencintainya. Dan bila engkau bersahabat dengannya, beliau akan menawan jiwa dan raga. Dan bila persahabatan itu semakin lama, terasa olehmu rindu menyelimuti kalbu. Dan bila rindu kepadanya telah menjadi bagian dari detak jantung, akan terasa amat sakit perpisahan dengannya dan sungguh berat masa bergabung. Simaklah apa yang dituturkan oleh sahabat mulia Anas bin Malik tentang bahagianya pertemuan dan pedihnya perpisahan. Bukan hanya dirasakan oleh Anas radhiyallahu anhu, tetapi dirasakan oleh seluruh para sahabat dan penduduk Madinah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad, Anas radhiyallahu anhu mengatakan, "Walamma kana al-yawm alladhi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adha'a minha kullu shay." Tatkala walamma yawm alladhi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, pada hari ketika Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah dalam hijrah, adha'a minha kullu shay, semuanya tersinari. Bebatuan tersinari, pepohonan tersinari, langit tersinari, bumi tersinari. Bagaimana mungkin tidak tersinari sementara Nabi yang membawa rahmat masuk ke negeri itu? Bagaimana tidak tersinari? Pertolongan dan bantuan dari Allah pasti akan hadir. Bagaimana tidak tersinari sementara langit-langit Madinah akan diterangi dan diberikan keberkahan dengan wahyu. Walamma kana al-yawm alladhi mata fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adlama minha kullu shay. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan pada hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, semuanya menjadi gelap. Semuanya menjadi gelap. Bagaimana tidak gelap? Terputuslah wahyu yang 10 tahun menaungi kota Madinah. Malaikat yang biasanya turun, malaikat langit dan malaikat bumi yang membantu kaum muslimin, sepertinya sudah tidak akan turun seperti sebelumnya. Maka umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlimpah rahmat, selalu berkorban untuk umat. Tak pernah bosan memohon kebaikan dan ampunan untuk mereka di dalam salat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam hadis yang hasan,
Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin mengatakan, ketika aku melihat Nabi SAW pemilik jiwa yang terbaik, maka aku katakan kepada Rasulullah, wahai Rasul, ud'uli, doakan kebaikan untukku wahai Rasul. Maka Rasulullah mengatakan, Allahumma ighfir li Aisyah, ya Allah ampuni Aisyah, ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhir, dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang, wa ma ta'akhir wa ma a'lanat wa ma asarrat, dan apa yang beliau sembunyikan, Aisyah sembunyikan, dan apa yang Aisyah terang-terangkan. Maka Rasulullah melihat Aisyah ketawa dengan doa Nabi SAW. Maka Rasulullah mengatakan, ayyasurruki du'ai, wahai Aisyah, apakah engkau senang dengan doaku wahai Aisyah? Maka Aisyah mengatakan, mali la yasurruni du'au, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin aku tidak bahagia dengan doa yang kau panjatkan? Maka Rasulullah mengatakan, ummatul Islam, wallahi demi Allah, innaha la du'ai li ummati bi kulli salat, sesungguhnya ampunan, doa ampunan selalu aku panjatkan kepada Allah untuk umatku di dalam salat. Perhatikan lagi kebesaran cinta yang tertuang di dalam doa. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, suatu hari Rasulullah membaca firman Allah dalam surah Ibrahim, innaka hamidum majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. اللهم يا رحمن الكريم المنان أمن علينا بالخير والإحسان اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتلاوتنا وصدقاتنا وسائر أعمالنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا